Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari SMK Bina Warga Bandung, kelas 11 OTKP 1, akan mempresentasikan materi tentang administrasi usaha. Tujuan kami melakukan presentasi ini adalah untuk memenuhi nilai mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya di sini Nesya Nur Akila. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kita kali ini adalah ada 4. 1. Pengertian dan tujuan administrasi usaha. 2. Jenis usaha. 3. Pencatatan dokumen. 4. Bentuk-bentuk perizinan usaha. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan administrasi usaha. Administrasi usaha merupakan faktor penunjang tercapainya tujuan usaha. Karena tanpa administrasi usaha, kita tidak akan tahu apakah akan meraih keuntungan atau tidak. Dengan kata lain, wirausaha secara praktis dalam pencatatan hanya memanfaatkan 5 pencatatan atau pembukuan saja. A. Kegiatan pembelian bahan baku atau barang lainnya. B. Kegiatan penjualan barang atau produk. C. Kegiatan pengeluaran untuk suatu kegiatan transaksi. D. Kegiatan penerimaan atau pendapatan dari suatu transaksi usaha. E. Kegiatan laporan arus kas atau cash flow untuk mengetahui arus uang masuk dan keluar. Nama saya Putri Nasya. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis dokumen usaha. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus didukung oleh bukti-bukti transaksi atau dokumen perusahaan yang kemudian dijadikan dokumen pencatatan. Bukti-bukti transaksi diantaranya 1. Kwitansi, yaitu bukti penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. 2. Cek, yaitu surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek. Yang ketiga yaitu bilet giro, yaitu surat perintah pemindahan buku dari nasabah suatu bank kepada yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dengan dalam bilet giro. 4. Faktur, yaitu bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pembeli bersama-sama dengan barang yang dijual. 5. Nota kontan, yaitu bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kontan. Informasi yang ada pada nota kontan ini adalah nama perusahaan yang mengeluarkan nota, nomor nota, tanggal transaksi jenis barang, banyaknya di sini adalah produk barang, harga satuan, dan total harga. 6. Nota kredit atau debit, yaitu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Fadilah dari 11 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian sistem akuntansi atau juga bisa disebut dengan pembukuan dalam kegiatan usaha dan pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk diantaranya 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan. 2. Mendukung operasional perusahaan secara rutin dan alokasi kegiatan harian secara lebih terarah dan fokus. 3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh semua orang. 4. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dan 5. Melindungi aset perusahaan sekaligus mampu meningkatkan aset perusahaan. Dalam kegiatan usaha biasanya ada beberapa metode yang digunakan dalam mencatat transaksi operasional perusahaan, yaitu diantaranya ada yang dicatat per transaksi atau metode perpetual,
Ada juga yang dicatat secara berkala atau metode periodik. Selain metode tersebut, ada juga beberapa metode umum lainnya yang sering dikerjakan dalam kegiatan pembukuan di dalam suatu perusahaan. Ada dua sistem pembukuan yang umum digunakan di dunia usaha dan organisasi, di antaranya pembukuan tunggal atau masukan tunggal dan pembukuan berpasangan. Pembahasan selanjutnya, karena pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Salma Fadilah. Nama saya Putri untuk membahas pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya, buku keuangan sebagai bagian dari dokumen pencatatan keuangan usaha. Di antaranya, 1. Buku penerimaan kas. Buku ini hanya mencatat transaksi uang yang masuk saja ke dalam operasional usaha. Di uraian ditulis sumber penerimaannya dari mana secara jelas. Ditulis di nominal jumlah yang diterima oleh perusahaan, lalu ditulis di saldo setiap ada perubahan, maka saldo total ikut berubah sehingga pada saat akhir bulan kita bisa mengetahui berapa total penerimaan usaha kita. Kedua, buku pengeluaran kas. Buku ini hanya mencatat transaksi uang yang keluar saja dalam operasional usaha. Di uraian ditulis pengeluarannya untuk apa saja secara jelas. Ditulis nominal jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan, lalu dituliskan di saldo setiap ada perubahan. Maka saldo total ikut berubah sehingga pada saat akhir bulan kita bisa disesuaikan, setidaknya modal ini hanya sebagai gambaran saja. Yang ketiga, buku pengendali rekapan penerimaan dan pengeluaran. Buku ini hanya merekap data dari penerimaan dan pengeluaran. Biasanya dilaksanakan pada akhir bulan atau bergantung dari kebutuhan perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.